karena kayaknya udah lengkap nih momsnya, mungkin kita bisa mulai aja acara pada malam hari ini. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ucapkan terima kasih kepada mom semua di sini yang udah berkenan hadir pada acara Metaplan malam hari ini yang diadakan oleh kami selaku mahasiswa FKM UNER kelompok 2 IKM 5B. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya di sini. Yang pertama ada saya, Audia, selaku fasilitator. Selanjutnya ada Miranda, selaku co-fasilitator. Ada Hana sebagai tim desain. Ada Hai dan Amira, selaku notulensi. Dan Tasya dan Frida, selaku dokumentasi. Nah, mungkin sebelum memulai metaplan pada malam hari ini, kami mempersilahkan kepada mom semua di sini untuk memperkenalkan diri, mungkin nama dan jumlah anaknya moms ya mungkin. Ini mungkin bisa dimulai dari Bu Fitri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, anak saya 3. Ya, salam kenal Ibu Fitri. Ya, salam kenal juga Audia. Selanjutnya bisa dari Bu Lala nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala. Di sini belum punya anak juga, tapi kebetulan lagi mengandung, lagi jalan 5 bulan, 21 minggu sih tepatnya. Salam kenal. Boleh berpindah ke Bu Azalea mungkin ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi. Itu kebetulan Azalea, nama anak saya. Dengan 2 anak, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ibu Devi. Oke, Bu Sudarmi nih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sudarmi, punya anak 4 orang, dua perempuan, 2 laki-laki. Oh iya Ibu. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Baik, Ibu Rini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Widayanti, usia saya 46 tahun dengan 2 putri. Baik Ibu, salam kenal Nah, Ibu buat Rini. semuanya ya. Iya Ibu. Terima kasih. Ibu Eti sudah tidak terkendala jaringan Ibu. Ya, saya coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti. Ya, saya tinggal di Depok, punya 3 orang anak. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal Ibu. Bu Nancy. Selamat malam, mohon maaf ya saya off cam. Nama saya Nancy Utapea, saya dari Depok, saya punya 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Terima kasih. Baik, yang terakhir ada Ibu Santi. Halo. Ya, Ibu. Halo ya Ibu. Nama saya Santi Elvita Panjaitan. Usia saya 31 tahun. Anak baru 1. Terima kasih. Oke, jadi untuk peraturan dari Metaplan pada malam hari ini, yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus pada kegiatan dan instruksi dari fasilitator. Selanjutnya, baik penyaji maupun partisipan wajib menyalakan kamera kecuali jika ada kendala. Selanjutnya, penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib untuk menonaktifkan mikrofon. Selanjutnya, penyaji tidak diperbolehkan mempengaruhi jawaban partisipan selama berjalannya kegiatan. Selanjutnya, pertanyaan yang dijawab harus berasal dari partisipan itu sendiri atau secara subjektif, tanpa berdiskusi dengan partisipan yang lain. Jawaban yang diberikan harus berupa 1 kalimat, tanpa menggunakan kata dan atau. Jika menggunakan kata tersebut, maka jawaban akan dipisah menjadi beberapa jawaban lainnya. Selanjutnya, ide atau jawaban yang diberikan akan disampaikan tanpa diadili kebenarannya atau kesalahannya. Selanjutnya, semua jawaban dari partisipan akan dikumpulkan dan dikelompokkan pada Jamboard yang nanti akan kami share screen.
Diskusi setiap jawaban berfungsi untuk membangun komitmen antar peserta. Apabila terdapat jawaban yang berbeda atau berlawanan, penyaji akan mengembalikan solusi kepada partisipan. Apakah jawaban tersebut masuk ke dalam salah satu kategori, masuk kategori baru, atau dibuang dari jawaban. Untuk tata cara metaplannya, partisipan masuk dalam platform yang sudah disediakan, yakni Zoom yang saat ini sedang kita jalani. Nah, sebelum metaplan dilaksanakan, penyaji akan memperkenalkan diri serta perannya terlebih dahulu. Fasilitator kemudian akan membacakan peraturan dan tata cara metaplan. Selanjutnya, fasilitator akan memberikan pertanyaan kepada partisipan, dan partisipan wajib menjawab pertanyaan tersebut. Baik fasilitator maupun penyaji lainnya tidak boleh untuk memberikan pengaruh atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, untuk jawabannya sendiri itu nanti akan boleh moms kirim secara private chat ke teman kami @notulen_he. Ini untuk menghindari adanya kesamaan dalam jawaban. Jawaban ditulis harus berupa satu kalimat, tidak boleh menggunakan kata dan atau. Namun partisipan diperbolehkan untuk menjawab 2 jawaban atau lebih. Jawaban yang ditulis sifatnya bebas dan tidak akan diadili kebenaran atau kesalahannya. Jawaban yang dikirimkan akan ditulis ulang pada Jamboard oleh Notulen dan akan ditampilkan selama sesi metaplan berjalan. Nah, untuk mengelompokkan jawaban, diskusi akan dilakukan oleh fasilitator dan partisipan untuk menentukan apakah jawaban tersebut masuk ke salah satu kategori, masuk kategori baru, atau dibuang dari jawaban. Baik, nah mungkin dari moms di sini ada yang memiliki pertanyaan terkait pelaksanaan metaplan yang akan kita laksanakan? Baik, mungkin karena ini mungkin tidak ada pertanyaan, atau nanti kalau misalkan memang ada yang mau ditanya, boleh langsung menyalakan mikrofon ya, moms. Oke, selanjutnya nih untuk kita memulai acara pada malam hari ini akan dibuka dengan sesi ice breaking nih, moms. Jadi nanti sesi ice breaking ini kita akan melakukan tebak gambar. Nah, untuk moms yang udah tahu jawabannya, boleh langsung menyalakan mikrofon ya, moms. Nanti langsung tebak jawabannya apa gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan pertama. Nah, oleh-oleh. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan kata-katanya nih, moms. Moms ada yang tahu nggak nih ini jawabannya apa? Buah tangan. Oh iya, benar. Mantap, Ibu Nancy. Iya, benar, Ibu. Oke. Selanjutnya nih. Temennya nasi dan ayam goreng. Sambal. Sambal, ya benar. Benar, moms. Oke. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Paling seru pas 17 Agustus. Panjat pinang. Mantap, moms. Oh, moms ini semua jago nih ya main gamesnya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Yang paling ditunggu saat hari raya. Nah, ini lumayan. Sudah mendekati, moms. Sudah mendekati nih, moms. Pulang kampung. Oh iya, moms. Mantap, bener, moms. Pulang kampung. Oke, pertanyaan terakhir nih, moms. Kebudayaan khas Jawa Barat nih. Mungkin kan kita dari daerah Jawa Barat ya, moms ya. Kebanyakan. Ada moms yang bisa jawab nggak nih? Tari merak. Tari merak. Oh iya, benar, moms. Tari merak jawabannya. Oke, terima kasih nih moms sudah berpartisipasi dalam acara ice breaking. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi utama kita pada malam hari ini, yaitu sesi metaplan. Mungkin kepada teman-teman, kepada Haye ya, bisa mulai men-share Jamboardnya. Nah, ini dia moms, pertanyaan pertama. Jadi untuk moms yang mau menjawab, boleh langsung kirim private chat ke notulen_he ya, moms. Nanti jawabannya akan ditulis di Jamboard sini. Untuk pertanyaan pertama, menurut moms nih, apa sih sebenarnya tujuan dari antena roller care selama kehamilan?
boleh langsung di chat ke Notulen Hai ya, Mom. Maaf, hanya antenatal apa ya? Udah lama hamilnya jadi udah lupa. Antenatal care itu ini sih, Moms, kayak program pemerintah untuk pengecekan kehamilan. Oh, pengecekan kehamilan rutin. Iya, Mom. Iya, perawatan selama hamil ya. Iya. Ini Moms, boleh langsung di chat ke Notulen_Hai. Wah, sudah ada 2 jawaban nih. Boleh mengirimkan 2 jawaban terlebih ya, Moms, kalau ada mungkin bisa jadi 2 kalimat seperti itu. Halo, pertanyaannya apa ya tadi? Maaf ya, anakku lagi nangis-nangis barusan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Moms, apa tujuan dari antenatal care selama kehamilan? Oke. Terima kasih. Iya, Mom. Baik, sudah ada 7 jawaban ya, Moms ya. Oh, ini 8. Halo, ngetiknya di mana ya? Boleh di chat ke Notulensi_Hai aja, Ibu. Di chat di kolom chat. Oh, ya. Iya. Ini. Ibu. Terima kasih. Ibu. Baik, sudah ada 9 jawaban. Mungkin untuk pertanyaan nomor 1 sampai 1942 ya, Moms ya. Jadi untuk dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, karena sudah pukul 19.42, ini masih ada lagi kayak yang belum di copy paste. Udah semua audio. Oke, terima kasih Hai. Mungkin Miranda boleh mengelompokkan jawabannya. Oke. Aku baca ulang lagi ya pertanyaannya. Menurut Mams,
apa tujuan dari antenatal care selama kehamilan? Di sini untuk jawaban yang pertama, untuk mengetahui kondisi janin dan kandungan. Selanjutnya memastikan tumbuh kembang janin baik, kemudian memantau kemajuan proses kehamilan agar ibu bayi sehat. Kemudian yang keempat, untuk memantau kondisi fisik dan psikis dari ibu hamil. Yang kelima, untuk mengetahui perkembangan janin selama di dalam kandungan. Jadi apabila terjadi kelainan pada janin atau kehamilan, bisa segera dideteksi dini. Yang keenam, untuk memantau perkembangan janin dalam kandungan. Yang ketujuh, untuk memantau kondisi kesehatan fisik dari ibu hamil. Yang kedelapan, untuk kesehatan ibu dan anak. Yang kesembilan, memastikan ibu dan anak sehat. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui kesehatan baby serta ibu sama kehamilan. Oke, di sini sudah ada jawaban-jawabannya. Sekarang saya akan membantu para moms untuk mengelompokkan jawaban-jawaban yang telah ada menjadi beberapa kategori. Jadi apakah moms setuju atau tidak terhadap pengelompokannya? Menurut moms, kita fokus kepada sticky notes yang pertama, yang warna kuning. Menurut moms, apakah untuk mengetahui kondisi janin dan kandungan, kita bandingkan dengan memantau kemajuan proses kehamilan agar ibu bayi sehat, apakah kedua pernyataan ini dapat dikelompokkan menjadi satu kategori yang sama? Iya, dapat dikategorikan sih. Iya, bisa. Sama. Bisa. Oke. Untuk notulen bisa. Baik. Selanjutnya, untuk memantau perkembangan janin dalam kandungan, apakah pernyataan tersebut bisa dikategorikan dalam untuk mengetahui kondisi janin dan kandungan? Apakah masuk ke dalam kategori yang pertama ini atau dia kategori tersendiri? Sama. Untuk yang maaf, untuk yang memantau perkembangan janin dalam kandungan. Bukan yang fisik, kayak yang warna biru, yang untuk memantau perkembangan janin. Oke, terus selanjutnya, apakah pernyataan untuk kesehatan ibu dan anak, sticky notes yang warna kuning, itu juga bisa dimasukkan ke dalam untuk mengetahui kondisi janin dan kandungan? Kondisi. Bagaimana menurut Mas? Bukannya tadi tidak boleh ada dan atau ya, karena ibu dan anak berarti dua objek yang berbeda. Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Mam. Nggak, maksudnya untuk kesehatan ibu dan anak. Tadi kan di aturan katanya tidak boleh ada dan atau kan? Dan ini ibu dan anak kan dua subjek yang berbeda, bukan? Jadi mungkin menurut saya sih, anak ini masuk ke kondisi janin dan kandungan, tapi untuk yang ibu itu berbeda. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk
sticky notes yang warna biru, apakah untuk mengetahui kesehatan baby serta ibu selama kehamilan dapat dikategorikan bersama dengan untuk mengetahui kondisi janin dan kandungan? Bisa. Bisa. Sama. Kebetulan. Baik, untuk selanjutnya, sticky notes yang warna biru, apakah memastikan tumbuh kembang janin baik bisa dimasukkan ke dalam kategori yang pertama? Atau dia kategori tersendiri? Menurut saya yang sama sih menurut saya. Oke, selanjutnya untuk sticky notes warna kuning yang paling kanan atas, apakah untuk mengetahui perkembangan janin sama di dalam kandungan, jadi apabila terjadi kelainan pada janin atau kehamilan bisa segera dideteksi dini, ini bisa dimasukkan ke dalam kategori yang pertama atau kategori tersendiri? menurut saya untuk yang pertama bisa sih. Karena hanya didetailkan aja, ditambahin penjelasannya. Baik, selanjutnya sticky notes yang paling bawah warna kuning memastikan ibu dan anak sehat. Apakah itu masuk ke dalam kategori yang pertama atau kategori baru? Sepertinya sama aja ya, cuma tinggal dipisahkan aja ibu sendiri, anak sendiri kan. Kalau memang mau konsisten dengan aturan bahwa dan nggak ada ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk sticky notes yang warna pink, apakah untuk memantau kondisi kesehatan fisik dari ibu hamil itu bisa ditempatkan satu kategori dengan kategori yang pertama? Masuk yang kedua sih kayaknya, yang sama-sama tentang ibu. Oh iya, oke. Untuk pemakaian bisa dikelompok. Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Apakah untuk memantau kondisi fisik dan psikis dari ibu hamil,
bisa dikelompokkan menjadi satu kategori dengan kategori yang pertama, atau masuk ke dalam kategori yang kedua, atau dia merupakan kategori yang baru. Kategori yang hijau. Ini udah semua ya? Iya, udah Kayaknya mulai. udah ya. Iya, oke. Oke, jadi Mam setuju ya dengan pengelompokan ini? Setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih Moms untuk jawaban dan sarannya. Jadi tadi mungkin setelah kami lihat, Moms di sini nanti untuk soal selanjutnya hanya menjawab satu kali saja ya Moms ya, karena mungkin itu ada yang harus dipisah menjadi dua oleh kami itu jawabannya. Baik, untuk soal selanjutnya, menurut Moms, apa saja sih kegiatan dari Antenna Care? Boleh mulai dikirimkan ke Hae, mungkin waktunya sampai 19.57 ya Moms ya. Baik, ini sudah semua ya, Hai, ya? Iya, ini udah semua pesan. Oke. Mungkin sambil bisa di gampang untuk kita. Yang sedang hamil mungkin jawabannya lebih tepat gitu. Kalau kita yang udah lama, udah lupa. Iya, ya Bu. Udah 20 tahun yang lalu udah lupa. Oke, mungkin pengelompokannya boleh sambil dimulai. Oke. Di sini pertanyaan
Pertanyaannya, menurut Moms, apa saja kegiatan pelayanan antenatal? Yang pertama, jawabannya USG, ukur tekanan darah, ukur berat badan. Kemudian cek tensi, berat badan ibu, tinggi fundus untuk di bidan, dan USG. Kemudian yang ketiga ada USG, kemudian cek tekanan darah, yang kelima mengukur tekanan darah, yang keenam konsultasi terkait perkembangan psikis ibu hamil, yang ketujuh tekanan darah, yang kedelapan USG, yang kesembilan cek berat badan ibu, cek detak jantung bayi, pergerakan bayi, cek TTV. Kemudian menimbang berat badan ibu, selanjutnya ukur berat badan, kemudian USG, tensi tekanan darah, timbang berat badan ibu hamil, konsultasi keluhan sama kehamilan. Dan yang terakhir imunisasi PT. Baik, untuk jawaban yang pertama, USG ukur tekanan darah, ukur berat badan, kita bandingkan dengan sticky notes yang di bawahnya warna kuning, USG. Saya rasa ini bisa dimasukkan dalam satu kategori ya, Mam. Apakah setuju, Mams? Iya, setuju. Setuju. Oke, berarti yang USG warna biru juga bisa dimasukkan. Oke, kemudian USG yang warna kuning, ini yang USG tensi tekanan darah, timbang berat badan ibu hamil. Apakah ini juga bisa dimasukkan ke dalam kategori yang pertama, Mas? Bisa. Ya, ya baik. Terima kasih, Mas. Oke. Untuk selanjutnya, mengukur tekanan darah. Apakah ini bisa dikelompokkan dalam kategori yang pertama atau dia membuat kategori yang baru? Bisa dijadikan satu kategori yang pertama. Oke, terima kasih, Mam. Iya. Untuk ukur berat badan, apakah bisa disatukan ke kategori yang pertama atau dijadikan kategori yang baru? Di kategori yang sama. Oke, terima kasih, Mam. Selanjutnya kita beralih ke sticky notes warna kuning. Apakah cek tekanan darah bisa disatukan ke dalam kategori yang pertama? Bisa. Bisa. Selanjutnya, konsultasi terkait perkembangan psikis ibu hamil. Tadi sticky notes warna kuning ini, apakah ini bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang pertama atau dia membuat kategori baru? Kategori baru kali ya, karena bukan pengukuran lah ibaratnya. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Oke, selanjutnya ada imunisasi TT. Apakah menurut Mams ini bisa dikategorikan, bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang pertama, yang kedua, atau dia kategori yang baru? Kayaknya kategori baru ya. Ya betul, saya setuju juga tuh kategori baru, karena itu tindakan. Iya. Terima kasih, Mas. Selanjutnya ada yang warna sticky notes warna biru, menimbang berat badan ibu. Menurut Mams sekalian,
menimbang berat badan ibu bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, 3, atau lebih sendiri. Kategori warna biru. Kategori 1. Oke, baiklah. Kemudian untuk tekanan darah, Satu. Ya. Biru atau 1? Baik, untuk 2 sticky notes yang terakhir ini, cek tensi, berat badan ibu, tinggi fundus, cek berat badan ibu, cek detak jantung bayi. Menurut Mams, apakah 2 kategori ini bisa dimasukkan ke dalam kategori yang pertama? Atau Mams punya pendapat yang lain? Bisa masuk kategori pertama. Oke, untuk lain, dua-duanya boleh dimasukkan ke kategori pertama. Terima kasih, Mams. Baik, berarti sudah menjadi 3 kategori ya, Moms ya. Oke, apakah ini sudah, Intan dan Hae? Iya, ini Audia udah. Oke. Oke, Moms. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Moms di sini, apa sih yang menyebabkan ibu hamil itu tidak mengunjungi pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan? Nah, saya ingin mengingatkan kembali juga untuk Moms, untuk tidak menggunakan kata dan ya Moms ya, di dalam menjawab. Ya, mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab sampai pukul 20.08. Terima kasih, Moms. Baik, karena sudah 20.08, apakah sudah semua ya, Hai? Bentar, Audia ini masih ada yang belum. Sebentar ya. Oke. Ini udah ya, Audia. Oke.
Sticky notes-nya yang atas boleh dikebawahin nggak ya? Ya. Oke. Oke, saya akan baca pertanyaannya lagi. Menurut Mams, hal apa yang menyebabkan ibu hamil tidak mengunjungi pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan? Untuk jawaban yang pertama, sticky notes yang warna kuning yang di bawah, apakah kondisi keuangan dan juga ketiadaan dana itu bisa dimasukkan dalam satu kategori? Bisa. Bisa. Oke. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apakah karena tidak ada keluhan, jika dibandingkan dengan merasa tidak ada keluhan, bisa dimasukkan dalam satu kategori yang sama? Bisa. 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 Oke, selanjutnya, apakah tidak tersedia fasilitas kesehatan kehamilan di daerah sekitar rumahnya, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori yang pertama, atau dimasukkan ke dalam kategori yang kedua, atau dia membentuk kategori yang baru? Kategori baru. Kategori baru. Untuk jawaban jauh dari fasilitas kesehatan, apakah bisa dimasukkan ke dalam kategori yang pertama, kedua, ketiga, atau membentuk kategori yang baru? Ketiga. Kategori tiga. Ketiga. Selanjutnya, apakah tempat pelayanannya jauh itu dimasukkan ke dalam kategori pertama, kedua, ketiga, atau membentuk kategori yang baru? Kategori tiga itu. Oh, ini Ketiga. ketiga ya? Iya, tadi sudah. Oh ya, tadi udah. Sepertinya hilang satu tuh. Yang Yang jauh dari fasilitas kesehatan hilang. Tadi ada 3 saya perhatiin. Hilang ya, Mas? Saya perhatiin tadi ada 3 yang hampir sama. Oke. Kemudian, sibuk urusan rumah tangga, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam kategori pertama, kedua, ketiga, atau kategori yang baru? Kayak kategori 2 ya. Kategori kedua. Oke, terima kasih, Mas. Enggak tersendiri ya? Karena kan beda itu. Iya, kayaknya tersendiri deh. Karena kan tidak ada keluhan sama sibuk urusan rumah tangga. Iya, itu berbeda. Mungkin akan sama dengan tidak ada yang mengantar, tidak ada yang membantu, itu mungkin akan satu grup itu, menurut saya. Mams yang lain apakah setuju bila ini masuk kategori yang baru? Iya, setuju. Setuju. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, apakah pernyataan tidak ada yang membantu bisa dimasukkan dalam kategori pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kategori yang baru?
Empat. Keempat. Iya. Keempat. Oke, selanjutnya, apakah kehamilan yang tidak direncanakan bisa dimasukkan dalam kategori yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kategori yang baru? Kategori baru. Yang baru. Baru. Kemudian, kemudian apakah pernyataan tidak ada yang mengantar bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, 3, 4, 5, atau kategori yang baru? Kayaknya ya. Keempat. Ya. Keempat. Semua Mas setuju? Setuju. Setuju. Baik, selanjutnya, apakah pernyataan ketidaktahuan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan bisa dikelompokkan ke dalam kategori 1, 2, 3, 4, 5, atau membentuk kategori yang baru? Baru sih kayaknya ya. Ya, menurut saya juga beda ya, tersendiri gitu ya. Iya. Kasih Mas. Oke, yang terakhir. Baik, yang terakhir, tidak ada provider tenaga kesehatan kandungan di lingkungannya. Menurut Mams, apakah ini Tiga ya? Masuk tiga. Makasih, Mams. Baik, sudah terbentuk 5 kategori ya, Moms, untuk pertanyaan nomor 3. Bisa kita lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya? Ini ya. Untuk yang keempat, menurut Moms di sini, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan ibu selama kehamilan? Ini boleh dijawab sampai 20-20 ya, Moms. Tenaga kesehatan Ya. Bisa ingatkan sekali lagi untuk tidak menulis kata dan atau ya, Moms. Sudah ada 5 jawaban. Mungkin untuk Moms yang belum menjawab. Oke, baik.
Baik, sudah ada 8 jawaban ya, Moms ya. Mungkin pengelompokan boleh dimulai. Oke, baik. Sebentar, Audia ini masih ada yang belum. Oke, baik. Ya, ini sudah. Ya, udah. Mungkin pengelompokan boleh langsung dimulai. Oke, baik. Saya baca ulang pertanyaannya. Menurut Moms, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan ibu selama kehamilan? Jawaban yang ada yaitu yang pertama, aktif memberikan motivasi pada ibu hamil, memeriksa kondisi kesehatan janin dalam kandungan, memeriksa kondisi kesehatan ibu hamil, membantu proses melahirkan, bidan-bidan di desa yang PNS cenderung cuek meskipun nggak semua, ya seharusnya perannya harus membantu, kemudian aktif untuk mensupport ibu selama kehamilan dengan memberikan informasi tentang kehamilan yang sehat, kemudian menginfokan kondisi janin, memberikan edukasi kepada keluarganya agar mensupport ibu hamil, memberikan penyuluhan tentang kehamilan, dan yang terakhir memberikan edukasi perihal kehamilan kepada calon ibu. Baik, jawaban yang pertama, aktif memberikan motivasi pada ibu hamil. Kita bandingkan dengan menginfokan kondisi janin. Apakah menurut Mams, kedua pernyataan ini bisa dikelompokkan menjadi satu kategori? Berbeda ya. Berbeda. Ya, Beda. Dipisah. Dua kategori. Oke, terima kasih Mas. Kemudian, apakah memeriksa kondisi kesehatan janin dalam kandungan, sticky notes warna hijau ya, ini bisa dikelompokkan ke dalam kategori 1, 2, atau membentuk kategori baru? Kategori 2 ya. Yang kedua sih. Kategori 2. Selanjutnya, memberikan penyuluhan tentang kehamilan. Apakah pernyataan ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, atau membentuk kategori yang baru? Kategori baru. Kategori baru. Bagaimana untuk Moms yang lain? Ya. Kategori yang baru. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sticky notes yang warna hijau memberikan edukasi kepada keluarganya agar mensupport ibu hamil. Menurut Moms, pernyataan ini apakah bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, 3, atau 3? 3 sih menurut saya. Ketiga ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian, memeriksa kondisi kesehatan ibu hamil. Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, 3, atau masuk ke kategori baru? Kedua. Bagaimana, Mas Yang setuju? Ya, setuju. Kesetuju kedua. Ya, terima kasih, Mas. Kemudian, untuk pernyataan yang di atas, bidan-bidan di desa yang PNS cenderung cuek, meskipun nggak semua. Seharusnya perannya harus membantu. Menurut Moms sekalian, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, 3, atau kategori yang lain? Baru sih kayaknya. Yang baru ya?
Untuk moms yang lain? Kalau dilihat dari peran membantu, menurut saya masuk ke bisa di grouping menjadi di grup 1 karena memberikan motivasi itu juga sifatnya membantu. Monggo terserah. Untuk moms yang lain bagaimana? Saya setuju dengan ibu yang tadi. Oke. Baik, terima kasih Mas. Saya dikelompokkan satu lab. Baik. Untuk selanjutnya, membantu proses melahirkan. Menurut Mams, kalian apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, 3, atau membentuk kategori yang baru? Sepertinya kategori baru ya. Ya, terpisah ya. Oke, baik, terima kasih Mas. Selanjutnya, aktif untuk mensupport ibu selama kehamilan dengan memberikan informasi tentang kehamilan yang sehat. Menurut Mams, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, 3, 4, atau masuk ke kategori tersendiri? Ketiga ya. Kategori 3. 1 atau 3 ya? 3 sih menurut saya. Karena memberikan informasi, edukasi. Ya, bisa ketiga. Karena memberi informasi. Baik, terima kasih Mams. Kemudian yang terakhir, memberikan edukasi perihal kehamilan kepada calon ibu. Apakah ini bisa masuk ke dalam kategori 1, 2, 3, 4, atau kategori sendiri? 3. Kategori 3. Sepakat ya Mams ya, kategori ketiga? Oke, apakah Mams sekalian setuju dengan pengelompokan ini atau ada yang kurang setuju, mempunyai pendapat yang lain? Setuju. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Miranda. Ini sudah ya, Hai ya. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah menurut Moms nih, apa saja program pemerintah yang mendukung pelayanan antenatal care? Ya, untuk pertanyaan kelima ini bisa dijawab sampai pukul 20.31 ya, Moms. Sorry, ini maksudnya program pemerintah yang udah ada gitu ya? Iya, Moms. Oke. Baik, sudah ada 6 jawaban di sini. Itu juga. Sudah ada 8 jawaban. Oke, sudah. Sudah ya, berarti mungkin untuk Miranda boleh dimulai pengelompokannya.
Oke, baik. Untuk pertanyaannya, menurut MAMS, apa saja program pemerintah yang mendukung pelayanan antenatal care? Untuk jawaban yang pertama, memberikan susu ibu hamil. Yang kedua, pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil. Yang ketiga, adanya penyuluhan tentang kehamilan. Yang keempat, posyandu. Kelima, BPJS. Keenam, BPJS. Ketujuh, pemberian tablet penambah darah secara gratis. Kedelapan, biaya ANC di puskesmas gratis. Dan yang terakhir, pemberian tablet penambah darah secara gratis. Baik, di sini ada dua jawaban BPJS. Apakah MAMS kalian sepakat bila ini dimasukkan dalam satu kategori yang sama? Yes. Oke. Baik, selanjutnya ada memberikan susu. Oh ya, boleh di ya. Selanjutnya memberikan susu ibu hamil. Menurut MAMS, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori pertama atau membentuk kategori baru? Kategori baru. Oke, terima kasih MAMS. Selanjutnya ada pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil. Menurut MAMS kalian, apakah pernyataan ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, atau kategori tersendiri? 2. Kategori 2. Oke, terima kasih MAMS. Baik, selanjutnya ada jawaban pemberian tablet penambah darah secara gratis. Menurut MAMS, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, atau kategori baru? Kategori 2. Yang kedua. Oke, terima kasih. Selanjutnya, biaya ANC di puskesmas gratis. Menurut MAMS, apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, atau kategori yang baru? 1. Kategori 1. MAMS yang lain setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian, untuk adanya penyuluhan tentang kehamilan, apakah ini dimasukkan ke dalam kategori 1, 2, atau kategori yang baru? Baru. Oke, terima kasih. Kategori baru. Selanjutnya, pemberian tablet penambah darah secara gratis. Menurut MAMS kalian, apakah ini masuk ke dalam kategori 1, 2, 3, atau kategori yang baru? Kategori 2. Kedua. Itu sudah ada, Mbak. Oh iya, sudah ada. Sama ya, Mbak. Terima kasih, MAMS. Oke. Yang terakhir, posyandu. Menurut MAMS kalian, apakah ini masuk ke dalam kategori 1, 2, 3, atau kategori yang baru? Kategori baru ya? Menurut saya bisa digabungin dengan 3, karena di posyandu itu suka ada penyuluhan tentang kehamilan juga ya. Bagaimana dengan MAMS Atau yang bisa berbeda? Boleh mengutarakan pendapatnya? Kalau menurut saya sih kategori berbeda ya, karena banyaknya posyandu itu untuk balita, setahu saya sih. Kalau di daerah saya. Bukan buat kehamilan ya, Bu? Iya. Oke, untuk MAMS Eti berpendapat bahwa posyandu berbeda. Untuk MAMS yang lain, bagaimana? Bisa mengutarakan pendapatnya? Setuju sih, untuk posyandu itu kayaknya memang untuk balita dan ada juga beberapa yang untuk lansia ya, posyandu lansia. Jadi kayak bukan buat ibu hamil sih. Oke, berarti MAMS yang lain setuju juga ya kalau posyandu berbeda ya? Oke.
Oh, ini yang terakhir ya, pelatihan. Oke. Selanjutnya peningkatan fasilitas puskesmas. Menurut Mam sekalian, apakah ini masuk ke kategori 1, 2, 3, 4, atau kategori yang baru? Bagaimana, Mas? Menurut saya sendiri ya. Ya, menurut saya itu sendiri. Menurut Mams yang lainnya, mungkin punya pendapat yang lain? Setuju. Setuju ya. Ya, baik. Terima kasih, Mams. Notulen ini dikelompokkan ke kategori yang baru. Oke, jawaban yang terakhir ada pelatihan untuk bidan di desa. Menurut Mams sekalian, ini bisa dikelompokkan menjadi kategori 1, 2, 3, 4, 5, atau kategori yang baru. Baru juga kali ya. Mam Fitri, ini kategori baru. Menurut Mams yang lain bagaimana? Mungkin bisa kategori itu ya. Kayaknya kelima deh, karena bidan kan biasanya ada di puskesmas ya. Betul nggak? Biasanya ngebantu. Oke, menurut Mam Rini ini boleh masuk ke kategori kelima. Bagaimana dengan Mams yang lainnya? Kalau menurut saya nggak tahu. Ya, baik Mam, terima kasih. Kalau Mams yang lainnya bagaimana? Boleh berpendapat? Kalau menurut saya yang baru. Oke, menurut Mam Santi ini yang baru. Iya, menurut saya sih yang baru juga ya, karena kan yang satu fasilitas, yang satu terkait dengan SDM-nya. Oke, baik Mam, terima kasih. Oke, untuk notulen ini dimasukkan ke kategori yang baru. Baik. Baik, untuk pengelompokan ini semua Mam setuju ya? Sepakat ya? Oke, baik, terima kasih Mams. Selanjutnya Audia. Oke, baik, terima kasih Nilen Hae. Nah, untuk soal kelima ini merupakan soal terakhir pada sesi metaplan malam hari ini. Selanjutnya akan dibacakan notulensi oleh Amira. Ini silakan kepada Amira. Baik, terima kasih Audia. Mungkin boleh ke soal yang pertama. Perkenalkan, saya Amira Salma sebagai notulen akan membacakan kesimpulan dari metaplan kita malam ini. Dari hasil metaplan, ibu-ibu sekalian, dari 5 pertanyaan yang sudah ada, mulai dari pertanyaan pertama, menurut Mams apa tujuan dari antenatal care selama kehamilan? Ini didapatkan 2 kategori. Yang kategori pertama mengenai kondisi janin, kandungan, kemajuan proses kehamilan, agar ibu bayi sehat, membantu perkembangan janin dalam kandungan, kesehatan anak, memastikan anak sehat, mengetahui kesehatan baby, memastikan tumbuh kembang janin baik, dan untuk mengetahui perkembangan janin selama dalam kandungan. Lalu untuk kategori 2, untuk memantau kondisi kesehatan fisik dari ibu hamil, untuk memantau kondisi fisik dan psikis dari ibu hamil, untuk kesehatan ibu, memastikan ibu sehat, dan untuk memastikan kesehatan ibu selama kehamilan. Next ke soal selanjutnya. Untuk yang pertanyaan nomor 2, menurut Mams, apa saja kegiatan pelayanan antenatal? Didapatkan 3 kategori. Untuk kategori pertama, mengenai pengukuran, seperti USG, ukur tekanan darah, ukur berat badan,
tingkat fundus untuk bidan, di bidan, cek berat badan ibu, detak jantung, pergerakan bayi, cek PTV, lalu menimbang berat badan ibu, dan sama seperti yang lainnya. Lalu untuk kategori yang kedua, konsultasi terkait perkembangan psikis ibu hamil. Dan untuk kategori ketiga, imunisasi tetanus. Next. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut MAMS, hal apa yang menyebabkan ibu hamil tidak mengunjungi pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan? Didapatkan 6 kategori. Untuk kategori pertama, kondisi keuangan dan ketiadaan dana. Untuk kategori kedua, karena tidak ada keluhan dan merasa tidak ada keluhan. Untuk kategori ketiga, tidak tersedia fasilitas kesehatan selama kehamilan di daerah rumahnya, jauh dari pelayanan kesehatan, tempat pelayanan yang jauh, dan tidak ada provider nakes kandungan di lingkungannya. Dan untuk kategori keempat, sibuk urusan rumah tangga, tidak ada yang membantu, tidak ada yang mengantar. Untuk kategori yang kelima, kehamilan yang tidak direncanakan, dan untuk kategori yang keenam, ketidaktahuan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Next. Untuk pertanyaan nomor 4, menurut MAMS, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan ibu selama kehamilan? Didapatkan 4 kategori. Untuk kategori yang pertama, aktif memberikan motivasi pada ibu hamil dan bidan di desa yang PNS cenderung cuek meskipun nggak semua seharusnya membantu. Lalu untuk kategori yang kedua, tentang menginfokan kondisi janin, memeriksa kondisi kesehatan janin dalam kandungan, dan memeriksa kondisi kesehatan ibu hamil. Untuk kategori ketiga, memberikan penyuluhan tentang kehamilan, memberikan edukasi kepada keluarganya agar mensupport ibu hamil, aktif untuk mensupport ibu selama kehamilan dengan memberikan informasi tentang kehamilan yang sehat, dan memberikan edukasi perihal kehamilan pada dan untuk kategori yang keempat, yaitu membantu proses kehamilan. Next. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut MAMS, apa saja program pemerintahan yang mendukung pelayanan antenatal care? Didapatkan 6 kategori jawaban. Yang pertama, BPJS dan biaya ANC di puskesmas gratis. Untuk kategori kedua, memberikan susu ibu hamil, pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil, pemberian tablet penambah darah gratis, ya sama. Untuk kategori yang ketiga, adanya penyuluhan tentang kehamilan. Untuk kategori yang keempat, posyandu. Untuk kategori yang kelima, peningkatan fasilitas puskesmas. Dan untuk kategori yang keenam, latihan untuk bidan-bidan di desa. Dari semua pertanyaan, peserta Metaplan mengatakan setuju terhadap jawabannya dipaparkan. Sekian kesimpulan dari Metaplan malam ini. Saya kembalikan kepada fasilitator audio. Hai, terima kasih Amira. Nah, untuk Mom semua, kita sudah berada di akhir acara Metaplan hari ini. Kami dari kelompok 2 IKM 5B mengucapkan terima kasih kepada Mom semua yang sudah berkenan untuk hadir. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama Metaplan pada malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua ya, Moms ya. Baik, sebelum menutup acara pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin untuk Moms di sini bisa menyalakan kameranya sebentar. Ditunggu ya, Mams. Untuk on cam, dihitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, Mams. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Kembali ke fasilitator. Terima kasih, Frida. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih nih kepada Mom semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mom. Sama.